Hiduplah seperti sekuntum mawar yang menyebarkan keharuman tanpa peduli apakah ada yang menciumnya atau tidak. Jangan melihat keluar, kebenaran sepenuhnya bersemayam di dalam hakikat, tapi orang dungu mencarinya di dalam kenampakan. Setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Berkecillah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar daripada dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata. Dunia ini dan dunia sana tak henti-hentinya melahirkan. Setiap sebab adalah ibu, akibatnya adalah sang anak. Jangan takut untuk menjadi rapuh. Air yang paling keras adalah air yang mengalir. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi adalah awal dari ciptaan. Cinta adalah kebijaksanaan yang paling tinggi. Ketika cinta datang, biarlah dia datang. Ketika dia pergi, biarkan dia pergi. Jangan melawannya, jangan menahannya. Jika kamu ingin mengenal Tuhan, amatilah cinta. Hawa nafsumu adalah induk segala berhala. Berhala jasmani adalah ular, namun berhala ruhani adalah naga. Jangan bersedih, segala sesuatu yang hilang darimu akan datang kembali dalam bentuk yang lain. Demikianlah selusin kata-kata bijak Jalaluddin Rumi yang paling terkenal. Nasihat Islami agar pikiran dan jiwamu tidak stres. Sebelum menyelami 5 lusin nasihat Rumi lebih dalam, mari kita simak perjalanan hidup sang sufi legendaris dunia ini, di mana nasihat-nasihatnya terus diingat dan dibaca hingga detik ini, termasuk oleh anda-anda sekalian yang baik dan budiman. Jalaluddin Rumi adalah seorang sufi, penyair, dan teolog muslim Persia yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Ia adalah salah satu tokoh sufi yang paling terkenal dan berpengaruh di jagat raya. Kata-kata bijaknya banyak dicari dan dipelajari oleh orang-orang dari berbagai agama dan latar belakang. Perjalanan hidup dan proses kreatif kepenyairan Jalaluddin Rumi sangatlah menarik. Ia lahir di Balkh, Persia, sekarang Afghanistan, pada tahun 1207 Masehi. Ayahnya adalah seorang teolog dan guru sufi yang terkenal. Rumi belajar banyak dari ayahnya tentang agama dan spiritualitas. Pada usia 24 tahun, Rumi menikah dengan seorang wanita bernama Kimia Khatun. Mereka memiliki 4 orang anak. Rumi menjalani kehidupan yang nyaman dan terhormat sebagai seorang sarjana dan guru agama. Namun pada tahun 1244 Masehi, semuanya berubah ketika Rumi bertemu dengan seorang darwis sufi bernama Shams Tabrizi. Shams adalah seorang pria yang sangat spiritual dan karismatik. Ia mengubah hidup Rumi dengan cara yang fundamental. Rumi jatuh cinta dengan Shams secara spiritual. Ia menjadi murid Shams dan belajar banyak darinya tentang tasawuf. Rumi juga mulai menulis puisi-puisi yang terinspirasi oleh Shams. Puisi-puisi ini kemudian menjadi sangat terkenal dan membuatnya menjadi salah satu penyair sufi yang paling terkenal di dunia. Shams Tabrizi menghilang secara misterius pada tahun 1247 Masehi. Rumi sangat terpukul oleh kepergian Shams. Ia menulis banyak puisi tentang kesedihan dan kehilangannya. Namun, pada akhirnya Rumi menemukan kedamaian dan ketenangan dalam cintanya kepada Tuhan. Rumi terus menulis puisi dan mengajarkan tasawuf hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada tahun 1272 Masehi di Konya, Turki. Puisi-puisinya dan ajarannya telah menginspirasi orang-orang di seluruh dunia selama berabad-abad. Proses kepenyairan Jalaluddin Rumi sangatlah unik. Ia sering menulis puisi-puisinya dalam keadaan ekstase spiritual. Ia percaya bahwa puisi adalah cara untuk mengungkapkan kebenaran universal tentang cinta,
kehidupan dan spiritualitas. Rumi menggunakan metafora dan simbol yang kaya untuk menyampaikan pesan-pesannya. Puisi-puisinya bisa sangat indah dan memotivasi, tapi juga bisa sangat dalam dan filosofis. Proses kreatif kepenyairan Jalaluddin Rumi adalah proses yang spiritual dan transformatif. Puisi-puisinya adalah ekspresi dari cintanya kepada Tuhan dan kepada seluruh umat manusia. Puisi-puisinya telah menginspirasi dan memotivasi orang-orang di seluruh dunia selama berabad-abad. Kata-kata bijak Maulana Rumi banyak membahas tentang cinta, kehidupan, dan spiritualitas. Nasihat-nasihatnya bisa memberikan kita banyak inspirasi dan motivasi dalam menjalani kehidupan. Rumi mengingatkan kita tentang pentingnya cinta, spiritualitas, dan kebijaksanaan. Ia juga mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan mata yang berbeda. Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang kata-kata bijak Jalaluddin Rumi, simaklah 5 lusin kata-kata bijak Jalaluddin Rumi berikut ini. Simaklah dengan pikiran tenang, hati riang, dan jiwa damai. Biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap, setiap perkataan yang manis akan memudar. Berhenti merasa kamu begitu kecil. Kamu adalah alam semesta yang bergembira. Tuhan telah memasang tangga di hadapan kita. Kita harus mendakinya setahap demi setahap. Dalam perjalanan itu tak ada lorong sempit yang lebih sulit daripada ini. Beruntunglah orang yang tak membawa kedengkian sebagai teman. Jangan merasa kesepian. Seluruh alam semesta ada di dalam diri kamu. Ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Pakailah kesyukuranmu seakan itu adalah jas pelindungmu. Niscaya syukur akan selalu memberi kepuasan di setiap aspek kehidupanmu. Mata hati punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan. Ada suara yang tidak menggunakan kata-kata. Dengarkanlah. Luka adalah tempat di mana cahaya memasukimu. Luka yang kamu rasakan adalah sebuah pesan. Dengarkanlah mereka. Abaikan apapun yang membuatmu takut dan sedih, yang menyurutkanmu ke belakang, menghadapi sakit dan maut. Apa yang engkau cari sedang mencarimu. Dimanapun kamu berada, jadilah jiwa di tempat itu. Hari kemarin telah berlalu dan ceritanya sudah diceritakan. Hari ini benih-benih baru tumbuh. Jadikan hidupmu bersemangat. Jadilah mereka yang bisa mengobarkan api semangatmu. Kamu terlahir dengan sayap. Mengapa memilih untuk merangkak melewati hidup? Kemarin aku pintar. Aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku bijak. Maka dari itu aku mengubah diriku sendiri. Wanita adalah seberkas sinar Tuhan. Dia bukan kekasih duniawi. Dia berdaya cipta. Engkau boleh mengatakan dia bukan ciptaan. Perpisahan hanya untuk orang-orang yang mencintai dengan matanya, karena untuk orang yang mencintai dengan hati dan jiwanya tidak ada kata perpisahan. Bila tak kunyatakan keindahanmu dalam kata, kusimpan kasihmu dalam dada. Dimanapun kamu dan apapun yang kamu lakukan, teruslah mencinta. Tingkat tertinggi dalam mencintai adalah ikhlas. Kita dilahirkan dari cinta. Cinta adalah ibu kita. Bersyukurlah atas siapapun yang datang, karena masing-masing telah dikirim sebagai pemandu dari luar. Setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Semakin sering ia menggosok cermin hatinya, semakin jelas ia melihat segala. Karena cinta, duri menjadi mawar. Karena cinta, cuka menjelma anggur segar. Hari ini, seperti hari lainnya, kita terjaga dengan perasaan hampa dan ketakutan. Kamu harus terus berusaha menghancurkan hatimu sampai ia terbuka. Jika Anda jengkel terhadap setiap gesekan, bagaimana cermin Anda akan dipoles? Hidup adalah perjalanan yang mengakibatkan keterpisahan demi kemanunggalan. Perempuan adalah cahaya Tuhan. Dia bukan dicintai secara duniawi. Dia berdaya kreatif, bukan hasil kreasi. Jangan pergi ke arah yang gelap karena matahari masih ada.
Ada lilin di dalam hati Anda, siap untuk dinyalakan. Ada kekosongan dalam jiwa Anda, siap untuk diisi. Kematian adalah jembatan yang menghubungkan orang yang mencintai dengan yang dicintainya. Di hadapan Tuhan, pendek kata, segala yang merupakan tujuan kita adalah nama kita yang sebenarnya. Tiada kutukan yang sangat berbisa selain kebebasan kehendak. Yang tergelap di dunia adalah rumah kekasih tanpa kekasih. Cinta dan kelembutan adalah sifat manusia. Amarah dan gairah nafsu adalah sifat binatang. Cinta adalah lautan tak bertepi. Langit hanyalah serpihan buih belaka. Apa yang menyakitimu, memberkatimu, kegelapan adalah lilinmu. Surga dibuat dari asap hati yang terbakar habis, dan orang yang diberkahi oleh Tuhan adalah orang yang hatinya telah terbakar habis. Dimanapun, jalan untuk mencapai kesucian hati ialah melalui kerendahan hati. Mati tanpa cinta adalah kematian terburuk dari segala kematian. Cinta adalah suatu penyakit. Orang yang dihinggapinya tidak pernah ingin disembuhkan. Keakraban dan keramahan lahir bila jiwa kita jadi gembira. Segalanya yang kau lihat mempunyai akarnya di dalam dunia yang tak terlihat. Bentuk akan berubah, namun intisarinya tetaplah sama. Dustamu adalah tubuh yang fana ini, kebenaranmu adalah ruh ilahiyah. Kebaikan yang engkau tegakkan, bagaimanapun juga ketidaksempurnaannya akan selalu tersembunyi darimu. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dunia manusia adalah batin yang memiliki kemegahan. Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang dapat menjangkau langit tertinggi. Cinta adalah lukisan orang yang getir menjadi manis, sebab dasar semua cinta adalah kebajikan moral. Tuhan membolak-balik perasaanmu dan mengajari hal-hal yang bertolak belakang, agar kau punya dua sayap untuk terbang, bukan hanya satu. Tidaklah penting bagimu berapa banyak bahasa yang engkau kuasai, sebab apa yang membuatmu jadi berharga itu adalah penguasaanmu terhadap bahasa hati. Pilihlah cinta, ya cinta. Tanpa manisnya cinta, hidup ini adalah beban. Orang yang tak mahir membaca kedua matamu, tak mampu mendengar kata hatimu. Di mana ada persoalan, di sanalah ada jawaban. Di mana perahu berlayar, di sanalah air mengalir. Aku belajar bahwa setiap makhluk akan merasakan kematian, tetapi hanya sebagian saja yang akan merasakan kehidupan. Terima kasih telah menyimak sampai di kalimat terakhir dari 72 kata-kata bijak Jalaluddin Rumi. Kata-kata bijak yang bisa memberikan kita banyak inspirasi dan motivasi dalam menjalani kehidupan. Nasihat yang mampu mengingatkan kita tentang pentingnya cinta, spiritualitas, dan kebijaksanaan. Jalaluddin Rumi mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan mata yang berbeda. Wassalam.